Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya lagi, Bapak Yusuf Abrori, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan pertama kali ini, materi Akidah Akhlak kita akan membahas KD 3.4, yakni tentang ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Namun sebelumnya, kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti dalam pembelajaran pada kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester, kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, yakni KD 3.4 kelas 8 semester ganjil, yakni tentang ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Sebelum kita membahas materi tentang KD 3.4 ini, mari kita pelajari, kita ketahui indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar pada KD 3.4 kali ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang kedua, menunjukkan dalil larangan ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang keempat, menjelaskan dampak-dampak negatif ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyajikan contoh bagaimana cara menghindari sifat ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Inilah indikator-indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian peroleh pada materi kali ini. Dan nanti selanjutnya kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya, saya sampaikan peta konsep pada materi KD 3.4 ini. Yang pertama adalah kalian nanti mempelajari pengertian ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Aktivitas yang kalian nanti laksanakan atau kalian lakukan adalah mengeksplor pemahaman. Mengeksplor itu mencari banyak informasi tentang pengertian ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Bisa melalui buku, bisa melalui di situs internet, bisa melalui YouTube, dan lain sebagainya. Keterampilan yang kalian peroleh nanti adalah komunikatif. Jadi keterampilan komunikatif itu tidak hanya bisa bicara, tapi bagaimana mencari dan memberikan sebuah informasi atau pemahaman atau wawasan yang dimaksud. Yang kedua adalah materi tentang dalil-dalil larangan bersifat ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Aktivitas yang kalian nanti kalian lakukan adalah menghubungkan antara dalil-dalil tersebut. Dan keterampilan yang kalian peroleh yang kolaboratif, artinya nanti kalian bekerja sama untuk mencari dalil-dalil tentang sifat ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang berikutnya adalah nomor 3, materinya tentang contoh perilaku ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Aktivitas yang kalian laksanakan nanti adalah mengidentifikasi, mencari ciri-ciri atau mencari tahu apa yang termasuk perilaku ananiyah, putus asa, dan ghadab, dan tamak. Keterampilan yang kalian peroleh nanti adalah critical thinking. Bagaimana kalian berpikir kritis, tidak hanya mencari tahu, tapi bisa mengklasifikasikan ini yang perilaku ananiyah, ini yang termasuk putus asa, dan ini ghadab, dan ini termasuk yang perilaku tamak. Berikutnya adalah
Materi keempat, dampak negatif perilaku ananiah dan tamak. Ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Aktivitas yang kalian laksanakan adalah menemukan bagaimana apa-apa saja yang termasuk dari dampak negatif dari ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Keterampilan yang diperoleh adalah kreatif, bagaimana kalian mencari atau menemukan atau membuat contoh yang terindikasi daripada dampak negatif dari perilaku ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Itulah peta konsep yang nanti akan kita pelajari pada materi KD 3.4 kali ini. Berikutnya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi kali ini, mari kita amati gambar di samping ini. Ini terkait dari sifat ananiah. Tadi kita bicara tentang ananiah, pada singkatnya saya sampaikan ananiah itu adalah egois atau mementingkan diri sendiri. Kalian lihat bahwa di sini ada 3 orang, satu yang kelihatan tangan dan kakinya saja, ini dipotong oleh yang nomor 2 ini, yang gundul ini. Nah, ini egois, mementingkan diri sendiri, biar bagaimana yang nomor 1 jatuh. Ternyata ada nomor 3 yang naik juga dan memotong ranting atau dahan yang dia buat duduk untuk nomor 2 itu. Nah, ini ternyata nomor 3 juga mementingkan dirinya sendiri. Jadi seperti inilah gambar yang kita amati pada kesempatan kali ini, yakni terkait dengan sifat ananiah, yakni mementingkan diri sendiri atau yang disebut dengan egois. Yang berikutnya, gambar apa ini? Ini gambar orang mau bunuh diri dengan cara menggantung diri ya. Ini terkait sekali dengan materi kali ini, yaitu tentang putus asa ya. Kalau orang sudah putus asa itu sudah tidak berpikir jernih, tidak stabil jiwanya, bahkan psikisnya pun juga akan sakit sehingga nanti berakibat fatal, ya, bunuh diri. Berikutnya lagi kita amati lagi, di sini ada gambar pemuda bertengkar ya, kenakalan remaja berkelahi. Nah, ini akibat dari apa? Sikap atau sifat ghadab ya. Sifat ghadab inilah yang mengakibatkan perkelahian di antara kalangan anak-anak remaja seperti ini. Akibat sifat ghadab, yakni sifat yang tidak bisa menahan amarah, emosi. Berikutnya juga kita tampilkan gambar ini. Nah, ini ada orang makan, membuka mulutnya lebar-lebar, makan uang dolar. Nah, ini terkait sekali dengan sifat yang nanti akan kita pelajari, yakni yang keempat adalah sifat tamak. Dalam gambar ini sangat terkait sekali. Tamak adalah rakus. Nah, ini semuanya mau dimakan ini ya, uang dimakan dan lain sebagainya. Ini terkait gambar sifat tamak yang nanti akan kita pelajari. Baiklah, setelah kita mengamati beberapa gambar, mari kita bertanya. Setelah kalian mengamati dan merenungkan gambar-gambar di atas, tentu ada banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Nah, sekarang tulislah pertanyaan-pertanyaan kalian di kertas dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain sebagainya. Ini contoh saja ya. Nomor 1, apa yang dimaksud ananiah? Kalian tanya aja dulu setelah melihat gambar tadi ya. Yang kedua, bagaimana perilaku putus asa itu? Yang ketiga, ini contoh-contoh bertanya ya, mengapa kita dilarang berperilaku ghadab?
mengapa kita dilarang berperilaku tamak? Dan yang terakhir contohnya, kapan seharusnya kita tidak berperilaku anania. Ini adalah contoh-contoh, kalian nanti bebas membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Baiklah, pada berikutnya kita mulai membahas tentang sifat anania. Secara bahasa artinya aku, ana itu kan aku, atau egois, kata yang paling populer mementingkan diri sendiri adalah egois atau kata lainnya. Ini secara bahasa ya. Baiklah, ini yang secara istilah. Secara istilah adalah sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Dengan kata lain, ananiah adalah sifat yang mementingkan dirinya sendiri. Berikutnya, dalil larangan ananiah. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Ini terkait dengan sifat ananiah, karena sifat egois akan berdampak menjadi sifat sombong atau membangga-banggakan diri. Ayat Luqman ini jelas melarang kita untuk sombong atau membanggakan diri di depan orang lain. Yang berikutnya yakni contoh perilaku ananiah. Yang pertama adalah maunya menang sendiri. Yang kedua, tidak menghiraukan perasaan orang lain. Yang ketiga, merasa dirinya selalu benar sehingga tidak mau mendengarkan orang lain. Dan yang keempat, bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli kepada orang lain. Inilah beberapa contoh perilaku ananiah. Kalian bisa menambah sendiri ya, silahkan bebas. Yang berikutnya adalah dampak negatif sifat ananiah atau egois itu tadi ya. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan, kebencian, dan permusuhan orang lain. Yang berikutnya, merusak dan memutus hubungan persaudaraan atau silaturahmi. Yang nomor 3, dijauhi dalam pergaulan karena kaku dalam bergaul. Yang keempat, sulit menerima masukan atau kebenaran dari orang lain karena merasa paling benar sendiri. Inilah dampak-dampak negatif sifat ananiah. Orang yang egois pasti akan menimbulkan permusuhan di antara temannya, merusak hubungan silaturahim dan persaudaraan, dijauhi dalam pergaulan, dan sulit sekali menerima masukan atau pendapat dari orang lain karena merasa dirinya paling benar sendiri. Baiklah, yang berikutnya, cara menghindari perilaku ananiah. Yang pertama, bergaul dengan orang yang peduli dan gemar membantu orang lain biar kalau suka bergaul dengan orang yang peduli, kalian akan juga ikut-ikutan mempunyai sifat peduli kepada orang lain, sehingga kalian dengan sendirinya akan tidak mementingkan diri sendiri atau tidak bersifat egois. Yang kedua adalah menghargai pendapat atau saran dan tidak meremehkan orang lain. Dihargailah pendapat orang lain. Sejelek apapun menurut kamu, sekecil apapun menurut kamu, hormati orang yang mempunyai pendapat. Ini akan bisa menghindari kalian untuk tidak bersifat egois atau ananiah. Yang berikutnya, menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang
lain. Kalau kita selalu mementingkan diri sendiri, pasti suatu saat kamu akan butuh orang lain, dan pasti orang lain tidak akan mau membantu karena kamu sudah egois, selalu memikirkan diri sendiri. Pada satu ketika kamu membutuhkan orang lain, pasti juga akan tidak mau karena kamu remehkan, kamu tidak hormati dan hargai. Yang berikutnya, menyadari bahwa manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sadar bahwa saya gak punya kekurangan, mereka mempunyai kelebihan, dan pada suatu saat kelebihannya akan saya butuhkan. Dan sebaliknya, saya mempunyai kelebihan dan mungkin suatu saat akan dibutuhkan orang lain. Inilah kesadaran saling memahami bahwa saya punya kelebihan dan kekurangan, orang lain mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga pada suatu saat akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Sehingga kalau mempunyai sifat seperti ini akan terhindar dari sifat egois atau anania. Baiklah anak-anak, pada materi selanjutnya yang nomor 2, yakni putus asa. Putus asa berarti habis harapan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Nah ini, orang kalau sudah putus asa kan nggak bisa berpikir jernih, stres gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Putus asa secara istilah. Putus asa secara istilah adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang ia inginkan. Putus asa adalah putus harapan, tidak bisa berpikir untuk bagaimana keluar dari masalah yang ia hadapi, sehingga malah mencari pelampiasan untuk bagaimana bisa selesai masalahnya dengan cara mabuk-mabukan, dengan cara bunuh diri. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Banyak sekali cara-cara untuk bagaimana kita tidak stres atau bisa mengisi kekosongan atau karena kita putus harapan, termasuk mungkin mengaji ya, bisa membaca Al-Quran, mungkin juga berpikir. Ini bisa mengobati atau mengisi kekosongan atau keputus harapan kita. Inilah definisi putus asa secara istilah. Yang berikutnya, dalil larangan putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Inilah dampak atau gambaran dari orang putus asa, yakni orang-orang yang tidak percaya adanya Allah, orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Karena sebenarnya Allah itu ada, tapi kita tidak bisa berpikir karena kita sudah mengalami keterperosotan dalam jurang keputus asaan. Ini diibaratkan oleh Allah, orang yang berputus asa tidak lain seperti kaum yang kafir yang menganggap bahwa Allah sudah tidak ada, padahal Allah sangat dekat kalau kita mau berpikir jernih dan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpikir. Baiklah, yang berikutnya adalah contoh perilaku putus asa. Contoh perilaku putus asa yang pertama adalah bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Orang kalau sudah gagal ya, putus asa ya, sehingga malas, duduk, berenung, menyendiri gitu ya. Yang kedua adalah tidak semangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, kurang semangat, loyo ya. Yang
Berikutnya nomor 3, tampak murung dan tidak bergairah lagi. Dan yang nomor 4 adalah mudah terpancing emosinya. Jadi kalau ada orang putus asa, pendiam, murung, itu jangan mencari gara-gara atau menyinggung perasaannya. Dia akan mudah putus atau mudah terpancing emosinya. Baiklah, yang berikutnya adalah dampak negatif putus asa. Yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi. Merenung saja ya, membuang-buang waktu dan energi. Yang kedua, sulit untuk maju dan berkembang karena takut gagal lagi. Kalau bahasa sekarang tuh belum bisa move on gitu ya. Ini bahasa anak-anak sekarang ya, belum bisa move on karena putus asa terus, takut maju dan berkembang, tidak mau melangkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Belum move on ya. Berikutnya, nomor 3, secara fisik dapat mengganggu kesehatan badan dan timbulnya penyakit. Orang putus asa, stres, itu kalau punya penyakit gampang datangnya karena kondisi badannya stres, loyo ya, sehingga banyak menimbulkan penyakit. Yang keempat, secara psikis ya, kejiwaan tidak stabil dan membuat stres. Ini yang paling bahaya nanti. Kejiwaannya tidak stabil, berpikir sudah tidak normal lagi, dan bisa jadi kalau putus asa yang berkepanjangan akan menjadi gila atau stres, bahkan sampai bunuh diri. Nah, ini sangat bahaya sekali ya, dampak negatif dari putus asa. Makanya jangan sampai kalian putus apapun itu masalahnya. Silahkan disampaikan kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, jangan dipendam sendiri. Don't give up, you can do that. Ya, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Berikutnya, cara menghindari putus asa. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dan yakin pasti ada jalan keluar. Ya, jangan malah mabuk-mabukan, jangan malah berfoya-foya, membeli obat dan lain sebagainya. Itu salah besar. Cari solusi kok seperti itu, salah besar dan bahkan mendatangkan masalah yang baru. Berikutnya adalah belajar dari kegagalan atau pengalaman pahit orang lain. Jadi kalian perhatikan teman atau orang lain yang merasa mengalami kegagalan, kalian perhatikan, belajarlah dari situ sehingga kalian tidak akan terjerumus dari jurang keputusasaan. Yang berikutnya adalah sabar, lapang dada, dan berusaha sungguh-sungguh. Ketika mengalami kegagalan, kalian harus bersikap sabar, lapang dada, menerima apa yang terjadi, dan selanjutnya berusaha untuk bagaimana kalian tidak gagal lagi sehingga tidak mengakibatkan putus asa. Yang berikutnya lagi adalah cara menghindari putus asa, harus bersikap optimis, tidak mudah menyerah, dan selalu percaya diri. Percaya diri ya, tidak gampang menyerah, selalu optimis, semangat untuk menyelesaikan masalah dan berusaha untuk berhasil sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Baiklah, kita lanjutkan. Oh sudah ya. Ini saya kira pertemuan pertama sudah dicukupi di sini ya. Nanti saya buatkan video pembelajaran lagi untuk pertemuan yang kedua. Saya kira cukup untuk pertemuan yang pertama tentang ananiah dan sifat putus asa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan pada pertemuan kedua materi selanjutnya. Dari saya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.